Bab 6696. Claire tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, suaminya kini juga merupakan anggota staf tim Tawana. Mungkin perlu untuk makan malam bersama mereka setelah pertunjukan dan meninjau kembali hasil kerja. Ketika Charlie tiba di Classic Mansion, Tawana sudah tiba lebih dulu. Selusin orang lainnya juga tiba di lokasi kejadian. Mereka semua merasa sangat cemas ketika melihat Charlie. Melihat mereka semua tampak tidak senang, Charlie bertanya dengan penasaran. "Ada apa denganmu?" Kamu tidak terlihat secantik tadi malam. Hank, sebagai perwakilan, langsung menyampaikan intinya. Tuan Wade, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan kepada kami. Kita semua menjadi impoten tanpa terkecuali tadi malam. Apakah kau meracuni kami? Racun? Charlie tersenyum dan berkata, tidak berwarna, tidak berasa, tidak menimbulkan rasa sakit, dan bisa membuatmu kehilangan kemampuan seksual pria. Pernahkah kamu melihat racun ajaib seperti ini? Hank mengerutkan kening dan bertanya, maksudmu? Kamu tidak mengakuinya? Tidak. Charlie melambaikan tangannya dan tersenyum tenang. Memang ini kesalahan saya sehingga Anda kehilangan fungsi-fungsi Anda. Namun, metode saya bukanlah meracuni, melainkan jauh lebih canggih daripada meracuni. Selama aku tidak bersedia menunjukkan belas kasihan, kalian semua tidak akan pernah bisa merasakan kembali perasaan menjadi seorang pria di kehidupan ini. Hank merasa cemas dan marah, lalu menanyainya. Tuan Wade, Anda agak berlebihan. Kami rasa kami tidak pernah menyinggung perasaan Anda dari awal hingga akhir. Mengapa Anda menargetkan kami seperti ini? Charlie dengan murah hati berkata, karena aku tidak menyukaimu. Sama seperti kamu suka bermain dengan gadis-gadis kecil, aku suka bermain dengan sampah sepertimu. Apa masalahmu? Hank tidak pernah menyangka bahwa Charlie akan begitu terbuka dan jujur. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menghadapinya. Jadi dia bertanya, Tuan Wade, mari kita langsung saja ke intinya. Katakan saja berapa banyak uang yang Anda inginkan, dan kami akan memberikannya kepada Anda, kan? Charlie balik bertanya kepadanya. Bukankah aku sudah mengatakannya kemarin? Apakah daya ingatmu buruk atau ada yang salah dengan telingamu? $100 juta? Hank menggertakkan giginya dan berkata, jika Anda hanya menginginkan $100 juta, kami akan memberikannya kepada Anda dan Tuan Rothschild demi Anda berdua. Tapi Anda ingin uang ini untuk mendirikan dana yang akan menargetkan kami. Bagaimana kita bisa menyetujuinya? Charlie tersenyum dan berkata, kamu salah. $100 juta AS adalah harganya Kemarin. Saat ini nilainya $1 miliar. Mereka yang mampu mengatasinya dapat terus menjadi laki-laki. Mereka yang tidak bisa mengeluarkannya, lupakan saja menjadi laki-laki sejati di dunia ini. Pada saat itu, Charlie menghela napas. Oh, sebenarnya aku tidak keberatan kamu menghabiskan uang sebanyak itu. Itu tidak perlu. Kalian sudah bermain dengan orang lain sepanjang hidup kalian. Dan kamu pasti sudah cukup. Sebaiknya kau manfaatkan kesempatan ini untuk berbaring dan menghabiskan hidupmu dengan berbaring tengkurap. Mari kita bersikap adil. Tidak apa-apa kalau kamu mengizinkan orang lain bermain denganmu di masa depan. Dengan cara ini, Anda bisa menghemat $1 miliar. Mata Hank membelalak dan dia langsung berkata, Tuan Wade, kami memang orang mesum, tapi kami bukan gay. Charlie mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dan berkata dengan polos, kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Atau kamu mencoba mengubah penampilanmu. Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu tidak mencobanya? Sambil berkata demikian, Charlie menatap Steve dan tersenyum. Steve, bukankah orang-orang ini ingin punya pulau untuk bermain? Kalau tidak, kamu membantu mereka mendapatkan sebuah pulau. Lalu, temukan sekelompok pria maco yang suka bermain dengan orang-orang seperti mereka, tanpa mereka mengeluarkan uang sepeser pun, dan biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dipermainkan. Kerumunan itu sudah pucat pasi karena takut. Hank menelan ludah dan protes. Kamu tidak bisa melakukan ini. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku masih punya cara untuk membuatmu jatuh cinta dengan cara dipermainkan. Jika kamu tidak percaya, inilah saatnya untuk mencoba. Bab 6697. Hank dan kelompoknya sudah sangat terpukul. Mereka tidak mengerti mengapa pria ini ingin menangkap mereka, padahal mereka telah melakukan hal-hal kotor di Amerika Serikat dan di beberapa lahan pribadi. Jika anjing dan tikus hidup bersama, hal itu bisa dimengerti. Namun, jika mereka terpisah ribuan mil dan tetap berpegang teguh pada hal itu, bukankah itu agak berlebihan? Sebagai pemimpin kelompok, Hank panik dan tanpa sadar bertanya kepadanya. Pak Wade, mengapa Anda harus selalu memilih kami? Kami tidak seambisius Bapak Rothschild.
Kita telah menghasilkan cukup uang dalam hidup kita dan memiliki uang tak terbatas untuk dibelanjakan. Kami juga menikmati semua kesenangan yang dapat dinikmati oleh orang biasa. Di dunia ini, hanya hal-hal yang menyimpang itulah yang bisa membuat kita bahagia. Jika kau merampas hak kecil ini dari kami, apa arti hidup kita? Seperti yang dia katakan, dia bertanya dengan wajah memohon. Tuan Wade, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Di masa depan, kami tidak akan pernah memaksa siapapun. Semuanya akan bergantung pada satu hal. Kita bersedia. Apakah itu baik-baik saja? Kami akan memberikan cukup uang kepada pihak lain agar mereka bersedia. Dan kami pasti akan memilih tempat yang benar-benar pribadi di masa datang. Dan kami tidak akan pernah membocorkan berita apapun. Dengan cara ini, kita tidak akan memberikan dampak negatif pada masyarakat. Bagaimana menurutmu? Hank baru saja memikirkannya. Jika tidak berhasil, setujui saja dulu. Jika kamu tidak diizinkan melakukannya, lakukan saja secara diam-diam. Namun kemudian, dan dia berpikir bahwa dia tidak bisa mengambil resiko ini, karena persyaratan Charlie adalah mereka harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mendirikan dana khusus untuk mendorong para pembunuh membunuh para pelaku penyimpangan seksual seperti mereka. Begitu dana ini benar-benar terbentuk, banyak orang akan memutar otak untuk menggali para pelaku pelecehan seksual yang tersembunyi. Pada saat itu, seberapa dalam pun mereka bersembunyi, mereka bisa saja ditembak di kepala secara tiba-tiba. Saat Charlie berada di penjara Brooklyn, dia membenci para orang mesum ini, terutama John Lawrence yang dipenjara karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki. Selain itu, Charlie secara bertahap menyadari bahwa ada banyak orang munafik di masyarakat. Ketika orang-orang ini berada di depan orang lain, mereka semua tampak berpakaian rapi dan sopan. Banyak di antara mereka adalah pengusaha terkenal dan bahkan idola kewirausahaan di mata anak muda di seluruh dunia. mereka akan merasa tersinggung jika dasi mereka sedikit miring atau jas mereka sedikit tidak pas. Namun ketika mereka berada di tempat umum, mereka lebih bejat daripada siapapun. Jika tidak ada yang tertangkap, siapa yang akan tahu bahwa banyak selebriti dan orang kaya yang berbicara tentang amal, perlindungan lingkungan, dan menyelamatkan dunia sepanjang hari, sebenarnya adalah tindakan menyimpang di antara orang-orang menyimpang lainnya. Hal yang paling tidak bisa dipahami Charlie adalah bahwa ilmuwan terkenal berkepala bengkok itu, siapa yang duduk di kursi roda sepanjang hari, dan tidak bisa menggerakkan apapun kecuali lehernya, dia sebenarnya sering mengunjungi pulau-pulau itu. Terkadang, hanya memikirkan gambar cabul semacam ini saja, sudah bisa membuat pria seperti Charlie, seseorang yang memiliki rasa keadilan yang kuat dan pemarah. Lalu, Charlie menatap Hank dan berkata sambil tersenyum. Oke, kalau kamu mau bermain, silakan. Karena kamu telah kehilangan kemampuan itu, biarkan orang lain memperlakukanmu secara tidak wajar di masa depan. Ini juga salah satu caranya. Tetapi, Hank menangis. Tapi kau harus membantu kami mengembalikan kemampuan itu kan? Maaf, Charlie berkata sambil tersenyum. Kalian membuatku sangat kesal. Jadi, mustahil bagi saya untuk membiarkanmu memulihkan kemampuanmu. Saya sudah mengusulkan solusi kepada Anda. Karena kamu ingin menjadi tidak normal, ubah saja peranmu dalam ketidaknormalan itu. Meskipun begitu, kamu masih bisa melakukan hal-hal yang tidak normal. Hank pingsan untuk beberapa saat. Bab 6698. Saat ini, masalah ini telah jatuh ke dalam dilema. Saya ingin mengembalikan kemampuan itu, tapi aku tidak mau menyetujui permintaan Charlie. Namun jika saya tidak menyetujui permintaan Charlie, Charlie tidak akan bersedia membantu saya pulih. Jika kita berpisah dengan tidak bahagia, apakah aku tidak akan kehilangan kesenangan terbesar dalam hidupku di masa depan? Untuk sesaat, semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Steve mencibir saat itu. Kalian melakukan sesuatu tanpa berpikir. Jika Anda menyetujui permintaan Tuan Wade, meskipun kamu tidak bisa melakukan hal-hal mesum itu mulai sekarang, setidaknya Anda masih bisa mempertahankan kemampuan maskulin Anda dan kenikmatan dasar tetap terjamin. Tetapi jika Anda tidak menyetujui permintaan Tuan Wade, kenikmatan dasar tidak bisa dijamin. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi homoseksual? Kata-kata Steve membangunkan si pemimpi. Di antara mempertahankan fungsi dasar dan kehilangan fungsi sepenuhnya, jika harus memilih di antara keduanya, yang pertama lebih menarik. Sekalipun Anda memilih opsi pertama, Anda tetap perlu membayar tambahan $1 miliar. Mereka telah mengumpulkan kekayaan yang cukup untuk hidup seumur hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Jika Anda kehilangan kemampuan itu, apa gunanya meminta uang? Jadi beberapa orang saling bertukar pandang, dan Hank berbicara lebih dulu. Tuan Wade, kami
Kami setuju. Charlie bertanya kepadanya, apakah kamu bersedia setuju? Jangan memaksakan diri. Hank menggertakkan giginya. Saya bersedia, sama sekali tidak enggan. Charlie menghela napas. Kalian benar-benar berbalik. Jika Anda bisa mengumpulkan lebih dari $1 miliar AS dan memerangi para pelaku pelecehan seksual di seluruh dunia, hal itu juga akan sangat meningkatkan popularitas Anda. Di masa depan, seluruh dunia akan menganggapmu sebagai yang nomor satu dalam memerangi para pelaku pelecehan seksual. Ini benar-benar suatu kehormatan besar. Hank sangat ketakutan. Tuan Wade, kami tidak keberatan membayar uang itu, tapi kau tidak boleh mengungkapkan identitas kami. Kami masih ingin hidup. Setelah itu, ia tak kuasa menahan isak tangis dan berkata, kau tidak tahu, di pulau-pulau pribadi di Karibia itu, ada banyak orang yang lebih kaya dan lebih bejat daripada kita. Seandainya mereka tahu bahwa kami membayar untuk membunuh mereka, mereka akan membunuh kita terlebih dahulu. Charlie menatap Steve dan bertanya kepadanya. Benarkah? Steve terbatuk 2 kali dan berkata, orang terkaya di dunia yang sudah lama masuk dalam daftar itu juga sering pergi ke pulau tersebut. Ini sudah menjadi rahasia umum, namun detail dan bukti spesifiknya belum terungkap. Ada juga beberapa rumor tentang banyak superstar sekelas Oscar. Charlie menghela napas. Baiklah, kalian orang Amerika pandai bermain dengan bunga. Di sini, bintang-bintang yang berselingkuh akan dilarang. Setelah itu, Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan riang, Karena Anda bersedia mengeluarkan begitu banyak uang untuk keadilan, kamu bisa lebih bersikap tenang. Tetapi Anda harus memilah dan mengungkap semua orang yang Anda kenal yang telah berpartisipasi dalam hal semacam ini. Setelah dana ini terbentuk, hadiah senilai ratusan juta akan ditawarkan di jaringan bawah tanah. Semakin kaya si bejat, semakin banyak uang yang akan dia belanjakan secara diam-diam. 100 juta atau bahkan $1 miliar AS bukanlah masalah. Saya ingin para orang Nggak kayak mesum. Itu menggunakan uang yang mereka hasilkan untuk menyewa sejumlah besar pengawal untuk melindungi keselamatan mereka dan membiarkan mereka hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Hank dan yang lainnya kehilangan kesabaran saat itu. Uang, reputasi, dan kemampuan dalam aspek tersebut semuanya dikendalikan oleh Charlie. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan kehilangan segalanya. Apa yang bisa dilawan dalam situasi ini? Karena dia tidak bisa melanjutkan jalan hidupnya yang tidak normal di masa depan, setidaknya dia masih bisa bersenang-senang. Bab 6699. Energi berlebih yang tidak tersalurkan kemanapun juga dapat diinvestasikan kembali untuk memulai bisnis. Dan mungkin dia bahkan bisa mencapai level yang lebih tinggi. Itu jauh lebih baik daripada menjadi orang yang tidak berguna seumur hidup. Menghadapi nasib terbongkar dan menyinggung perasaan Steve. Jadi, orang-orang ini semua setuju dengan jujur. Hank bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, jika kita menyiapkan uangnya dalam 2 hari ke depan, bisakah kami membantu menyelesaikan masalah ini? Charlie melambaikan tangannya. Sesuai dengan kesepakatan kita, kamu harus menyiapkan uangnya dulu. Dan ketika saya menemukan orang yang tepat untuk bertanggung jawab atas dana pembunuhan ini, Anda bisa mentransfer uang itu kepada saya. Mengenai apa yang kau lakukan di pulaunya sebelumnya, untuk saat ini aku tidak akan membiarkan dia mengungkapkannya. Saya tidak akan menyelidiki fakta bahwa Anda menghasutnya untuk membunuh Tawana. Saya juga akan membantu Anda memulihkan kemampuan Anda di bidang itu setelah Anda bayar. Steve bertanya kepada Charlie dengan rasa ingin tahu. Tuan Wade, menurut Anda siapa yang lebih cocok untuk mengelola dana ini? Ini adalah pekerjaan yang ofensif, dan orang biasa tidak bisa melakukannya. Seperti yang dia katakan, dia menatap Charlie dan mengedipkan mata ke arah Matt di sampingnya. Charlie langsung mengerti bahwa Steve memberinya saran untuk membiarkan Matt yang bertanggung jawab atas masalah ini. Matt sekarang seperti anjing di dalam air, dan orang seperti ini bisa keluar dari situasi tersebut. Seperti kata pepatah, kamu bisa tetap hidup setelah kamu mati. Lalu, dia menunjuk Matt yang telah menyerah kepada Steve dan memerintahkan. Tuan Finkelstein, menurut pendapat saya, mulai hari ini Anda akan menjadi manajer umum dana pembunuhan ini. Anda akan bertanggung jawab untuk mengawasi operasional seluruh dana tersebut. Anda akan bertanggung jawab untuk mengelola arus masuk dan keluar uang ini, pengeluaran dana tersembunyi, pembayaran imbalan, dan melapor kepada Steve secara teratur. Matt sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan suara bergetar. Tuan Wade, saya memiliki kemampuan yang terbatas. Saya khawatir saya tidak mampu mengelola dana sebesar itu. Bagi Matt,
dia sama sekali tidak ingin terlibat dalam hal seperti itu. Setelah pembentukan dana ini, dana operasional disediakan oleh para taipan lokal di sekitarnya, dan semuanya adalah mata uang kripto. Bagi mereka, itu sangat aman, dan umumnya tidak akan terekspos. Namun, dia harus bertanggung jawab untuk mengelola semua urusan di tengah-tengahnya, termasuk menyalurkan dana tersembunyi untuk membunuh siapapun, yang sama artinya dengan menyerahkan semua masalah yang menimbulkan pelanggaran kepada dirinya sendiri. Sekalipun dia bisa menawarkan hadiah melalui jaringan bawah tanah, akan sulit untuk menyembunyikan sepenuhnya pengelolaan dana pembunuhan yang bernilai puluhan miliar. Bagaimana jika Charlie memintanya untuk membunuh orang terkaya di dunia saat itu? Bukankah dia harus menanggung akibat dari balas dendamnya yang gila itu? Dia akhirnya lolos dari bencana terbunuh berkat perlindungan Steve. Jika dia setuju dengan Charlie dan menerima hal seperti itu, sayangnya Steve tidak bisa melindunginya. Charlie juga tahu apa yang dikhawatirkan pria itu, dan berkata sambil tersenyum. Di antara begitu banyak orang yang duduk di sini hari ini, siapapun yang mengatakan bahwa kemampuannya terbatas, saya bisa memahaminya. Tapi aku tidak bisa mengerti kamu. Mengapa, Tuan Wade? Saya benar-benar tidak memiliki kemampuan itu. Matt tampak kesal. Charlie balik bertanya dengan suara dingin. Pulau pribadi sebesar itu, begitu banyak orang, begitu banyak hal kotor, Anda dapat mengelolanya dengan tertib. Segala macam keburukan disembunyikan dengan sangat baik. Ratusan tamu dari berbagai kalangan. Anda juga dapat mengatur dan mengkoordinasikan mereka dengan sangat baik, agar mereka merasa seperti di rumah sendiri di pulau Anda. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen Anda luar biasa. Tidak masuk akal kan kalau kamu tidak bisa mengelola dana sekecil itu? Matt P. Aku menyangka Charlie sedang menunggunya di sana. Sejujurnya, dia melakukan pekerjaan yang baik dalam manajemen. Dia telah mengelola pulaunya dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Dan tidak terjadi apapun. Bab 6700. Alasan mengapa kemudian timbul masalah, terutama karena salah satu rekannya merekam terlalu banyak video, dan ingin mengendalikan orang lain melalui mereka. Namun, dia secara tidak sengaja menimbulkan masalah, dan memberitahukannya kepada semua orang di dunia. Kemudian, pria itu terbunuh. Namun banyak tamu yang merasa takut dan ingin menghancurkan rahasia yang berkaitan dengan diri mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri, yang kemudian melibatkan dirinya dan pulaunya. Seandainya bukan karena anjing bodoh itu, dia mungkin masih berada di pulau pribadinya, menikmati waktu bersenang-senang dengan para tamunya setiap malam. Dan mengapa dia harus melihat wajar Charlie di sini? Namun bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mengatasi kekacauan ini, Matt tetap tidak mau menerimanya. Sekarang dia hanya ingin menjadi anjing yang patuh di depan Steve. Ketika sang majikan tidak membutuhkannya untuk menggigit, dia akan tetap menundukkan kepalanya. Ketika sang majikan membutuhkannya untuk menggigit, dia akan menerjang maju dan menggigit. Jika dia mengambil alih pekerjaan Charlie, dia tidak akan pernah memiliki kehidupan yang tenang di masa depan. Melihat bahwa Matt tidak berani berbicara dengannya, Charlie mencibir dan bertanya kepadanya, "Tuan Finkelstein, Anda seharusnya lebih berpikiran terbuka. Mengapa kamu tidak begitu ragu-ragu ketika menghabiskan $1 miliar AS untuk membeli nyawa Tawana?" Matt berkata dengan gugup, "Tuan Wade, saya..." Steve berkata dengan nada meremehkan, Matt, apa sih yang kau takutkan? Jangan lupa, kamu sedang jauh dari rumah. Apa yang harus kamu takutkan? Mulai sekarang, kamu harus memutuskan bahwa kamu tidak akan pernah kembali ke Amerika Serikat seumur hidupmu. Ah? Matt berkata dengan wajah sedih, "Tidak bisa kembali ke sana seumur hidupku?" Steve berkata, "Jika Anda menyinggung terlalu banyak orang, kembali ke sana justru akan meningkatkan bahaya. Lebih baik hidup nyaman di sini. Selama Anda mendengarkan Tuan Wade di Aurus Hill, meskipun semua orang kaya di Amerika Serikat ingin membunuhmu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu." Setelah itu, Steve berkata, Lagi pula, apa yang perlu dirindukan dari Amerika Serikat? Meskipun kau tidak menerima pekerjaan ini, akan ada banyak orang yang ingin membunuhmu saat kau kembali. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang utang. Kerja keraslah di Aurus Hill. Saat kau meninggal di masa depan, hal-hal ini akan terungkap, dan Anda akan mampu mendapatkan reputasi yang baik. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga yang akan berterima kasih kepada Anda. Matt. Engela napas dan berkata tanpa daya, "Baiklah, saya akan mendengarkan Bapak Wade dan Bapak Rothschild. Dan berusahalah untuk meninggalkan reputasi yang baik setelah kematian." Charlie mengangguk sedikit tanda puas,
lalu berkata kepada semua orang, Kembali dan siapkan mata uang kripto. Ketika kerangka dana di pihak Bapak Finkelstein telah dibangun, Anda akan diberikan alamat dompet terenkripsi. Cukup setorkan mata uang kripto tersebut. Ketika dananya sudah tersedia, saya akan memberitahukan Anda untuk bertemu di sini. Dan kemudian saya akan membantu Anda kembali normal. Salah satu dari mereka bertanya kepada Charlie dengan gugup. Pak Wade, lain kali kami datang, apakah kita harus membayar makanannya? Charlie berkata dengan serius. Tentu saja, kamu harus membayar. Standar makanan di sini sangat tinggi. Bagaimana mungkin ada yang namanya makan gratis? Semua orang tampak murung. Datang lagi pada waktu itu, meskipun 3 kali, setiap kali makan $10 juta, apakah ada hidangan seperti itu di tempat lain di dunia?